Pagi itu, udara di kompleks perumahan elit blok Mawar terasa lembab dan penuh aroma ikan asin sisa semalam. Di bawah pohon beringin tua yang akarnya menjulang seperti tiang demokrasi yang bengkok, ratusan pasang mata yang tajam dan acuh tak acuh berkumpul. Ini bukan sekadar perkumpulan kucing biasa. Ini adalah rapat paripurna kucing-kucing kompleks. Sebuah sidang tahunan yang menentukan nasib tuna kaleng, alokasi lahan berjemur, dan yang paling krusial, anggaran pemeliharaan got. Di atas tumpukan kardus bekas yang diselimuti spanduk sobek bertuliskan, "Suara rakyat adalah suara meong." Duduklah ketua paripurna yang agung. Seekor kucing Anggora berbulu putih gading bernama Yang Mulia Monggala, yang matanya selalu tampak setengah terpejam, memberikan kesan kebijaksanaan atau mungkin kantuk kronis. Monggala tidak pernah tampak tergesa-gesa. Pergerakannya lambat, terukur, dan dihiasi dengan jilatan lembut pada salah satu cakarnya yang bersih. Ketenangan ini dianggap sebagai simbol otoritas. Di lingkungan lain, itu hanya disebut malas. Sidang dimulai tepat pukul 8, ditandai dengan decakan bibir keras dari sekretaris paripurna. Seekor tabi, kurus bernama si Boni, yang selalu membawa gulungan kertas truk belanja yang sangat panjang sebagai notulensi. Si Boni, dengan kacamata yang ditaruh miring di hidungnya, memastikan semua delegasi fraksi telah hadir, fraksi kucing Persia peliharaan The Elites, fraksi kucing kampung garis keras di Grassroots, dan fraksi kucing oposisi di Critics. Tentu saja, kursi-kursi untuk fraksi kucing oposisi selalu ditempatkan di dekat tempat sampah, memberikan mereka akses cepat untuk mengais, tetapi memastikan aroma yang tidak mengenakan selalu mengikuti argumen mereka. Hadirin sekalian, rapat paripurna tahun anggaran Tuna Kaleng 2025 dengan ini dinyatakan dibuka. Gumam Meonggala. Suaranya seperti dengkuran berat yang ditingkatkan volumenya. Agenda pertama adalah pembacaan laporan pertanggungjawaban dana pemeliharaan got tahun lalu. Sebuah topik yang secara konsisten dihindari dengan kegigihan yang luar biasa. Si Boni mahu merapikan struknya. Laporan itu mencakup 37 poin pengeluaran. Tetapi 35 diantaranya dikategorikan sebagai biaya tak terduga untuk kebutuhan mendesak paripurna yang termasuk dalam biaya tak terduga adalah pembelian bantal bludru baru untuk Monggala, pengadaan 10 liter air rendaman kaki yang diimpor dari kompleks sebelah, dan biaya keamanan untuk mengusir anjing Chihuahua yang mengganggu. Tidak ada satupun alokasi yang secara spesifik menyebutkan pengerukan got. Meskipun aroma got mampet di Blok A sudah mencapai intensitas yang membuat delegasi oposisi hampir muntah. Saat si Boni membaca total anggaran yang dihabiskan, angka-angka itu terasa begitu besar dan tidak masuk akal, seperti janji-janji kampanye yang terlupakan. Tiba-tiba, dari fraksi kucing kampung garis keras, seekor kaliko berwajah sangar bernama Si Belang mengangkat ekornya tinggi-tinggi. Si Belang adalah suara rakyat jelata yang tinggal di balik ruko-ruko kusam. Si Belang tidak berbicara dengan nada mengemis, melainkan dengan intonasi tajam dan lugas yang biasa ia gunakan saat mengancam tikus got. "Ketua Meonggala, kami fraksi rakyat ingin mempertanyakan, mengapa biaya kesehatan mental kolektif paripurna mencapai 40% dari total anggaran, padahal got di wilayah kami masih mengeluarkan aroma yang mengancam kesehatan fisik dan mental kami?" Tuntut Si Belang, matanya menyala. Meonggala menghela napas. Dengkungannya terdengar seperti mesin diesel yang tersendat. Ia memandang Si Belang dengan tatapan yang menunjukkan bahwa ia tidak melihat perbedaan antara protes serius dan gangguan ringan. "Saudara Belang, kesehatan mental adalah investasi jangka panjang. Bagaimana kita bisa melayani rakyat jika pikiran kita sendiri tidak tenang? Got bisa menunggu, tetapi ketenangan batin tidak bisa," jawab Meonggala diplomatis sambil memejamkan mata. Alasan yang diberikan oleh Monggala segera disambut tepuk tangan lambat dari fraksi kucing Persia peliharaan, yang memang paling diuntungkan dari dana kesehatan mental kolektif, karena mereka menerima sesi pijat punggung harian dari majikan mereka. Fraksi Persia dipimpin oleh Madam Kitty, seekor Himalayan berhidung pesek, sibuk menjilati bulunya sendiri, menunjukkan bahwa topik ini sudah selesai bagi mereka. Si Belang tidak menyerah. Ia tahu bahwa ketidakpedulian birokrasi ini adalah penyakit menahun yang menyerang komunitas mereka setiap kali musim hujan tiba. Ia menunjuk ke arah got yang melintas di samping balai sidang. Got yang mampet itu adalah cerminan dari birokrasi yang mampet. Setiap tahun kita bahas. Setiap tahun pula laporan keuangan ini menghasilkan lubang hitam. Meonggala membuka mata kirinya sedikit.
memberikan kesan serius yang jarang terjadi. Ia kemudian menyela dengan aturan prosedural yang rumit. Interupsi, Saudara Belang, kata-kata Anda terlalu berapi-api. Paripurna ini adalah tempat berdiskusi, bukan tempat berteriak. Mari kita kembali ke pembahasan formal. Si Boni dengan cepat mengambil alih. Takut Monggala akan tertidur lagi. Ia mengumumkan agenda kedua, pembahasan usulan alokasi dana ikan tuna kaleng DITK ke 2025. DITK adalah jantung dan jiwa dari seluruh sistem ekonomi Kucing Kompleks. Dana ini bersumber dari sumbangan kolektif majikan kaya di Blok Mawar, dan sumbangan sukarela dari warung-warung pinggir jalan. Tahun ini, fraksi Kucing Persia mengusulkan kenaikan 50% untuk subpos sereal tuna impor premium dengan ekstrak salmon Alaska. Sereal tuna impor ini adalah nutrisi vital bagi para pemimpin kita. Kualitas makanan mencerminkan kualitas kepemimpinan. Ini bukan kemewahan. Ini adalah kebutuhan strategis, kata Madam Kitty dengan aksen yang dibuat-buat. Si Belang, kali ini, justru tertawa getir. Kebutuhan strategis, di saat kucing jalanan di Blok Melati hanya mendapat remah-remah kerupuk basi, fraksi elit malah meminta tuna impor. Ia melanjutkan, kami usulkan alih-alih sereal tuna impor. Anggaran itu dialihkan untuk mendanai program pengadaan kotak kardus layak tidur bagi semua kucing kompleks. Kesehatan fisik dimulai dari tidur yang nyenyak. Usulan si Belang disambut dengan gemuruh kecil dari kucing kampung. Namun disambut dengan wajah jijik oleh kucing Persia. Monggala, yang kembali asyik menjilati bulu, tiba-tiba angkat bicara, memberikan solusi yang tidak menyelesaikan masalah. Baiklah, kita bagi dua saja. Fraksi Persia mendapat tuna import. Fraksi kampung mendapat kotak kardus. Tetapi, karena anggaran tuna import lebih mahal, maka dana kotak kardus kita ambil dari alokasi pengendalian tikus. Sontak, seluruh forum terdiam. Mengambil dana pengendalian tikus sama saja dengan menyerahkan kedaulatan kompleks kepada koloni hewan pengerat. Tidak bisa! Ketua, seru si Belang, kali ini tidak bisa menahan suaranya. Pengendalian tikus adalah pondasi keamanan pangan kita. Jika tikus merajalela, tuna impor pun akan habis dimakan mereka. Monggala hanya mengangkat bahu, sikapnya menunjukkan bahwa tikus hanyalah masalah operasional yang bisa diatasi oleh individu, bukan masalah struktural. Saudara Belang, kita memiliki populasi kucing yang cukup besar. Setiap kucing di sini harus menjadi agen pengendalian tikus yang proaktif. Jangan bergantung pada anggaran negara, ujar Monggala, menyindir si Belang yang dianggapnya terlalu menuntut. Ironisnya, Monggala sendiri, yang paling besar dan malas, tidak pernah berburu tikus. Pekerjaan itu selalu jatuh pada kucing kampung yang tangkas dan lapar. Sidang berlanjut ke perdebatan sengit mengenai definisi sah dari kegiatan berjemur. Hal ini penting, karena hanya kegiatan berjemur yang dianggap sah yang mendapat subsidi energi hangat. Fraksi elit berpendapat bahwa berjemur harus dilakukan di atas kap mobil mewah yang berkilauan dan baru dicuci. Mereka menyebutnya Bergemer Strategize, karena lokasi tersebut menawarkan pemantauan superior terhadap wilayah kompleks dan refleksi sinar matahari yang optimal. Si Belang menentang. Menurutnya, berjemur yang sah adalah di atas tumpukan sampah hangat atau di bawah terik matahari di lahan kosong yang penuh debu. Berjemur adalah hak asasi, bukan privilege. Berjemur di kap mobil mewah hanya menciptakan kesenjangan sosial. Setu si Belang merasa frustrasi dengan diskursus yang terlalu elitis. Perdebatan ini berlangsung selama 2 jam penuh, dihabiskan untuk mendiskusikan sudut kemiringan sinar matahari yang ideal dan bahan penyusun alas berjemur. Semua kucing tahu bahwa ini hanyalah taktik penguluran waktu agar pembahasan got mampet dan pengendalian tikus bisa dilupakan. Tepat saat pembahasan berjemur mencapai klimaks filosofisnya, Monggala tiba-tiba terjaga dari tidur siangnya. Ia mengibaskan ekornya 2 kali, sebuah sinyal yang setara dengan keputusan final. Baiklah, saya putuskan. Berjemur yang sah adalah berjemur yang dilakukan setelah mengonsumsi tuna kaleng. Itu sah. Itu sah. Kita maju ke agenda berikutnya. Keputusan ini jelas-jelas menguntungkan fraksi Persia yang memiliki akses mudah ke tuna kaleng dan merugikan kucing kampung yang seringkali baru bisa berjemur setelah mengais makanan di sore hari. Si Boni kemudian mengumumkan satu-satunya agenda yang tersisa, pembentukan Komite Khusus Pengkajian Got Mampet KKKPGM. Setiap tahun masalah got selalu diselesaikan dengan pembentukan komite baru yang memiliki nama lebih panjang dan birokrasi yang lebih rumit dari komite tahun sebelumnya. Komite tahun lalu
Tim aksi reaktif Got Tinggi Air G gagal total karena mereka menghabiskan seluruh anggaran untuk membeli rompi reflektif kecil agar terlihat resmi saat berdiri di tepi got. Tugas KKK PGM adalah melakukan studi mendalam, investigasi, dan survei lapangan mengenai dampak jangka panjang dari got mampet terhadap estetika lingkungan dan spiritualitas kolektif Hellas. Si Boni membaca dari struk belanja terbaru. Si Belang merasa mual. Studi mendalam, yang dibutuhkan hanyalah 3 ekor kucing yang mau membersihkan sampah plastik di saluran air, bukan seminar dan lokakarya. Ketua Mionggala, apakah komite ini memiliki kuasa eksekusi, atau hanya kuasa untuk mengadakan rapat dan membuat laporan yang akan diarsipkan? Tanya si Belang, sinis. Mionggala tersenyum. Senyumnya seperti retakan di bulu tebal. Hampir tidak terlihat. Tentu saja, Saudara Belang. KKK PGM adalah komite paling penting. Anggotanya akan mendapat tunjangan ikan tongkol asap bulanan. Begitu tunjangan tongkol asap disebut, pandangan mata semua kucing Persia yang awalnya jijik kini berubah menjadi penuh minat. Tunjangan adalah pelicin universal dalam birokrasi kucing. Tiba-tiba, tugas yang awalnya kotor dan membosankan menjadi prestisius. Madam Kitty, yang tadi menolak keras, kini mengangkat cakar. Fraksi Persia dengan senang hati mencalonkan 3 anggota terbaik kami untuk bergabung. Mereka adalah ahli dalam analisis permukaan air. Si Boni segera mencatat dengan penuh semangat. Nama-nama yang dicatat adalah nama-nama kucing yang terkenal hanya tidur dan makan di sofa sepanjang hari. Si Belang menahan dirinya untuk tidak menyerang meja. Ia tahu, begitu fraksi Persia masuk, komite itu akan berubah menjadi forum untuk mendiskusikan jenis minyak terbaik untuk tongkol asap, bukan untuk membersihkan got. Inilah cara kerja sistem. Masalah real diserap, diubah menjadi posisi birokrasi bergengsi, dan kemudian diabaikan secara formal. Tiba-tiba, terdengar suara mengeong panik dari luar balai sidang. Seekor kucing kampung muda, Napi Tupulu, berlari masuk dengan tergesa-gesa. Ketua, got di Blok A meluap, airnya masuk ke area balai paripurna. Seru Napi Tupulu terengah-engah. Seketika, keriuhan pecah. Kucing Persia yang kakinya tidak boleh kotor, melompat ke atas kursi dan meja. Mionggala, dengan kegigihan seorang pemimpin yang berpengalaman, tidak bergerak. Ia hanya memandang rembesan air keruh yang mulai merayap di bawah kardusnya. Tenang, ini adalah tantangan operasional. Komite khusus pengkajian got mampet akan segera dibentuk dan mulai bekerja. Perintah Mionggala, nadanya tetap datar. Si Belang hanya menahan ledakan tawa sarkastik. Baru meluap. Ketua, komite belum dibentuk. Anggarannya saja baru diajukan. Tunjangan tongkol asap belum keluar. Apakah kita harus menunggu analisis dampak estetika dan spiritualitas kolektif sebelum menyentuh lumpur ini? Sindirnya berdiri di tengah air yang mulai menggenang. Mionggala menatap tajam, lalu kembali ke logikanya yang tak terpatahkan. Saudara Belang, ini adalah bukti nyata bahwa kita harus memiliki komite yang sangat serius dan terstruktur. Situasi ini menguatkan urgensi KKK PGMR Got itu terus merayap, membawa serta remah-remah sampah. Seolah-olah alam semesta sendiri sedang memberikan kritik nyata terhadap birokrasi mereka. Fraksi Persia kini mulai menggunakan ponsel canggih majikan mereka untuk menelepon, meminta agar dijemput oleh pengawal pribadi mereka. Mereka menganggap musibah ini di luar yurisdiksi mereka. Si Boni, si sekretaris, sibuk mengangkat tumpukan struk notulensi. Khawatir catatan pentingnya tentang biaya bantal bludru Mionggala akan rusak. Hanya kucing kampung dan si Belang yang tetap tenang, karena mereka sudah terbiasa dengan banjir dan kekacauan. Bagi mereka, ini hanya rapat paripurna yang sedikit lebih basah. Mionggala melihat kekacauan ini bukan sebagai kegagalan, melainkan sebagai kesempatan untuk menegaskan kekuasaan. Ia mengangkat cakar besarnya. Sidang ditunda. Tugas pertama KKK PGM yang akan diketuai oleh Madam Kitty adalah menyusun protokol evakuasi darurat banjir dalam waktu 24 jam. Si Belang hanya menggelengkan kepala. Masalahnya adalah got yang butuh dibersihkan. Solusinya adalah dokumen tentang bagaimana cara lari dari got yang meluap. Madam Kitty, meskipun kakinya kotor, tampak senang. Protokol evakuasi berarti lebih banyak rapat, lebih banyak tongkol asap, dan tidak ada pengerjaan fisik. Kisah satir ini mencapai puncaknya saat Mionggala memerintahkan si Boni untuk mencari tukang foto untuk mengabadikan dirinya berdiri tegak di tengah bencana. Sebagai simbol keteguhan kepemimpinan, si Boni mencatat tugas baru itu dengan sangat serius di selembar struk. Lalu dengan cepat berlari keluar mencari posisi yang lebih kering. Di tengah kekacauan itu,
Si belang akhirnya melompat ke sisi got yang meluap. Ia tidak bicara, tidak berteriak, ia hanya mulai mencungkil gumpalan sampah dengan cakarnya yang kuat. Beberapa kucing kampung lainnya, tanpa perintah, ikut bergabung. Mereka tahu bahwa tindakan nyata lebih bernilai daripada ribuan kata dalam rapat. Tindakan mereka tidak heroik, itu adalah kelangsungan hidup. Mereka melakukannya bukan untuk Moonggala, melainkan untuk diri mereka sendiri. Moonggala melihat pemandangan itu dari atas kardusnya yang kini mulai basah. Ia tidak terkesan. Ia justru melihatnya sebagai kekurangan disiplin. Saudara belang, Anda melanggar protokol paripurna. Anda melakukan tindakan tanpa koordinasi komite. Ini adalah anarki, teriak Moonggala. Si belang memutar kepalanya. Lumpur menempel di kumisnya. Ia tidak repot-repot membalas dengan kata-kata. Ia hanya menunjukkan sepotong besar kain lap lusuh yang baru saja ia tarik dari saluran air, yang jelas-jelas menjadi penyebab utama mampet. Saat gumpalan sampah itu diangkat, air mulai surut sedikit demi sedikit. Masalah struktural, rupanya, bisa diselesaikan dengan tindakan sederhana. Namun, bagi Moonggala, pembersihan yang sukses tanpa melalui komite dan laporan pertanggungjawaban bukanlah kesuksesan, melainkan pelanggaran. Tindakan Anda akan dicatat sebagai aksi kontra birokrasi yang tidak terstruktur, dan Anda akan dikenakan denda penggunaan cakar tanpa izin kerja. Ankam Moonggala menirukan frasa dari majikan manusia. Si belang kembali tertawa. Kali ini dengan suara yang lebih ringan. Denda apapun yang dikenakan padanya, ia tetap tidur lebih nyenyak malam ini, karena got tidak lagi meluap. Saat sidang benar-benar dibubarkan dan kucing Persia bergegas pulang, Moonggala hanya bisa menghela napas. Tunjangan tongkol asap untuk KKKPGM tetap akan dicairkan. Sebab, birokrasi selalu menang. Bahkan jika gotnya bersih, komite untuk mengkajinya tetap harus berjalan. Inilah rapat paripurna kucing-kucing kompleks. Sebuah siklus tak berujung dari kekacauan, formalitas yang absurd, dan alokasi dana yang selalu salah sasaran. Dan kisah ini, yang memotret ironi kekuasaan di antara gemuruh dengkuran dan aroma tuna. Menurut Anda, bagaimana protokol evakuasi darurat banjir kucing yang penuh drama ini? Jangan lupa komen, like, share, dan subscribe channel Narasi Sastra.